الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Dalam kesempatan ini saya bersama rekan kajian Subuh Berkah, dan insya Allah nanti siapkan buat kajian. Ada kajian pasti ada sajian. Maka dari itu mari kita bersama-sama menjalankan atau memajukan ukhuwah Islamiyah dalam rangka majelis taklim di hari Ahad, insya Allah subuh Ahad, insya Allah besok dilaksanakannya. Habis kajian pasti ada sajian, mantap. Ya, ini dari tim koki-koki yang cantik-cantik lagi masak bawang, lagi menyediakan sisik bawang tuh. Ada yang bawa anak juga tuh, satu tuh lagi mempersiapkan untuk besok kajian, insya Allah. Nah ini Pak Ai lagi masak apa ini? Masya Allah, ini masih kosong katanya, insya Allah nanti malam akan beres. Terima kasih. Amin.
Dia mau kepada Allah untuk mengisi pengajian semoga berkah seperti ini yang akan disampaikan tentang Muharram Bapak Kiai Dr. saya bisa tempat waktu dan tempat kami sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidz dan ustazah, serta Dewan Pengurus Masjid Agung yang kami hormati dan kami muliakan. Sebelum kami menyampaikan pada kesempatan ini, alangkah baiknya kalau jamaah dalam majelis ini coba maju aja ke depan, Pak. Ini sunnahnya majelis ilmu itu kalau kita duduk berdekatan, seperti layaknya kalau kita sholat berjamaah, mendapatkan barisan dekat dengan imam. Begitupun majelis ilmu. Jadi kalau berjauhannya nanti yang kosong itu nanti diisi oleh setan iblis, sehingga nanti nggak
mendapatkan berkah ilmu ya. Mengasap macam kapain mas. Jangan terlalu jauh. Paling tidak 2 meteran lah gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pada pagi ini kami ingin menyampaikan materi atau tema judulnya saha urang man ana, bahasa keren nama UMI. Materi ini barangkali sebagai ulasan ya, yang pernah disampaikan oleh ayahanda almarhum wal maghfurlah tatkala beliau menyampaikan dakwahnya. Dakwah beliau itu sering pakai menggunakan dakwatul musyawarah, yakni dengan alat peraga, dengan gambar, supaya untuk memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih dalam. Sebelum kami lanjutkan ya, kita tawasul dulu, barakah fatihahnya kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan adalah sebagai kelanjutan kepanjangan mulut dari apa yang pernah beliau sampaikan ketika dulu. Beliau berdakwah terakhir di tahun 95, hadirin yang mulia. Bagi generasi tua yang pernah hidup bersama-sama bermasa beliau di masanya. Jadi beliau itu sering dakwah pakai ilustrasi dengan gambar. Di era sebelum tahun 95 ke sana ya. Tahun 70 sampai 95. Tapi setelah 95 sini karena beliau uzur, sakit, beliau tidak bisa lagi jalan karena penyakit osteoporosis gitu. Jadi kelumpuhan kaki, sampai beliau berjalan di roda sampai beliau wafat tahun 2000. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila ruhya min jannatin adan fil amil awal wa ila minna hayatik ila barakatil mil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kami mengambil tema saha urang? Beliau berkata, supaya orang terpohok karena perwadaksi, paham terhadap diri sendiri, memahami tentang hakikat jati diri manusia. Siapa sih sesungguhnya bahwa kita ini adalah manusia yang tidak ada apa-apanya. Nah, untuk menjawab daripada hal ini, kata beliau, kita tidak boleh melupakan 4 hal atau 4 pertanyaan. Walaupun pertanyaannya sesungguhnya sangat sederhana ya, sederhana sekali. Pertanyaan yang pertama, manil ladzi yakhluquna, manil ladzi yaj'aluna. Urang teh diciptakeun ku saha? Kan kahiji. Patarsan anu kadua, wa mal ghardu min hayatina wa man yuridu wa manil ladzi yuridu bi wujudina.
Anu kadua, orang hidup di dunia teh hayang saha. Pertanyaan yang ketiga, wa mal ghardu min hayatina. Naon anu ngajadikeun tujuan hidup orang di alam dunia? Al ghardu gimana al qasd. Dan pertanyaan yang terakhir yang keempat, wa ila aina narji. Serta orang baris bakal ulang ke mana? Balik ke mana? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 pertanyaan ini memang nampak sangat sederhana ya. Sederhana sekali. Dan jawabannya pun sangat singkat. Semua jawabannya bermuara kepada siapa? Kepada Al-Khaliq Rabbul Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita renungkan secara makna yang dalam, ya, insya Allah kita tidak akan menjadi manusia yang lupa diri dan lupa daratan. Mari kita ulas secara satu persatu. Manil ladzi yakhluq, atanapi manil ladzi yaj'aluna, dari kata ja'ala yajalu fa huwa ja'il, artinya pencipta, menciptakan. Ja'ala kata kerjanya, dari kata khalaqa juga, khalaqa yaluhu fa huwa khaliq, mencipta, membuat, pencipta. Bahwasanya kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di antara ciptaan daripada Allah, ya, samawati wal ard, dari penciptaan daripada langit dan bumi. Kita tahu bahwa langit ini alam semestanya, alam jagat raya. Betapa luasnya alam semesta ini. Bahkan menurut teori fisika, bahwa alam semesta ini terbuat asal mulanya dari teori Big Bang, ledakan. Ya, ledakan yang sangat amat dahsyat, duar. Ibarat seperti bom gitu ya. Nah, bom dari ledakan itu menimbulkan serpihan, menimbulkan daripada planet-planet alam semesta ini, apa yang dinamakan black hole. Itu yang ada di langit. Wal ard, dan yang ada di bumi. Allah menciptakan daripada makhluk yang ada di bumi kan beraneka ragam corak ciptaannya. Ya. Ada manusia, ada hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan semua itu Allah ciptakan apa? La ayatil li ulil albab, sebagai tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Yang nabi orang-orang yang mau berpikir. La yatil ulil albab. Ulil albab teh naon? Nyata jelema anu cerdas, orang yang pinter. Ya. Bukan manusia yang bajingan atau manusia yang tolol. Itu cek saha, cek Rocky Gerung. Ini tanya nunggang baju merah, bisa dengan laporkan ke polisi. Wah, si Pasek ngahina ke jamaah Majlis Agung, laporkan yuk. Itu mah kata si Rocky, Bang Rocky Gerung. Ngaran juga yang Rocky Gerung, jadi nggak gerung lah ya ngomong.
Tapi bagus, dia orangnya cerdas dan punya keberanian. Di dunia ini, di kita ini banyak yang cerdas tapi tidak berani. Banyak orang yang berani tapi tidak cerdas gitu. Nah beliau ini nya cerdas, nya wani gitu. Mata rada dibidik, rada disuruh dan ngeritik baik apa pemerintah. Nah, kemudian ayat lain hadirin yang mulia, dalam surat Al-Baqarah ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, ingatlah tatkala ketika aku berkata kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Ini ketika Allah hendak ciptakan manusia. Jadi ketika itu sebelum Allah ciptakan Nabi Adam ya, dan yang terlebih dahulu itu yang Allah ciptakan sebelum manusia itu adalah para malaikat dan kaum jin. Nah, sudah begitu kemudian Allah berencana untuk membuat manusia. Dan rencana itu pun disampaikan kepada para malaikat yang hadir ketika itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il dari kata tadi, ja'ala yaj'alu fa huwa ja'il. Artinya apa? Pencipta. Fil ardi khalifah, di muka bumi siapa? Yakni khalifah. Nah, siapa itu khalifah? Khalifah itu hadirin yang mulia, orang yang diserahi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengemban tugas ya, diserahi di muka bumi ini. Siapa? Yakni dalam hal ini manusia. Gitu. Ketika amanah ini diserahkan kepada yang lain selain manusia, bahkan Allah pernah menawarkan kepada gunung, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka gunung pun akan bergetar. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kenapa bergetar? Ya karena dia merasa takut kepada Allah. Takut kalau seandainya gunung itu tidak mampu untuk menerima daripada amanah. Ya. Jadi tugas khalifah manusia ini adalah harus mampu menjalankan daripada amanah. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan alergi dengan mendengar istilah khilafah itu ya. Khilafah itu kan dari khalifah, ya. Nah, orang yang menjalankan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis, itulah adalah ajaran-ajaran daripada khilafah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita sekalian. Cuman kita jangan salah tangkap. Seakan-akan bahwa kita melaksanakan daripada ajaran khilafah itu mau mengganggu stabilitas daripada negara itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ya, karena selama ini ada orang yang berkoar-koar NKRI harga mati, NKRI harga mati. Dia menolak daripada ya, ajaran khilafah, padahal itu kan dilindungi dalam undang-undang pasal 29 bahwa setiap warga negara itu dia berhak untuk menjalankan daripada ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Itu ada pasalnya 29. Jadi kenapa orang ketika waktu menjalankan syariat agama Allah itu dipermasalahkan? Nah itu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada persoalan kita tadi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah."
wahai para malaikat, bahwa sesungguhnya aku nanti kelak akan menciptakan daripada manusia. Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Rencana Allah ini sedikit mendapatkan bantahan ataupun protes lah gitu ya. Unjuk rasa, banyak zaman bahasa Kiwari itu. Cuman unjuk rasanya malaikat nggak kayak manusia, bikin poster, alut-alutan ke jalan, tidak. Ya. Tapi Allah hanya para malaikat hanya mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau hendak ciptakan manusia? Nah, para malaikat itu mempertanyakan itu karena apa? Karena ya di kalangan daripada Allah, di kalangan daripada makhluk yang Allah ciptakan sebelum manusia itu apa yang dinamakan ajajil. Nah, yang namanya ajajil ini di kalangan daripada kaum jin, ya, perpaduan pernikahan dengan para malaikat itu. Ya, itu sebagian kaul mengatakan seperti itu. Di mana mereka membuat kerusakan, keonaran. Nah, sehingga kata malaikat, "Bayyusidu fiha wa yasfiku dima", yang mana mereka itu hanya membuat kerusakan. Saling bertumpah darah satu sama lain. Ini realita dalam kehidupan manusia ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini manusia kan banyak gontok-gontokan ya. Yang kuat menindas daripada kaum yang lemah. Saling curiga mencurigai. Bahkan saling bunuh membunuh. Coba. Kita tidak luput dari berita tentang bagaimana kejahatan manusia. Sekarang lagi perang Rusia dengan Ukraina. Nggak tahu ini sebentar lagi katanya akan terjadi timbul perang dunia ketiga. Nah itu, kalau orang sudah satu sama lain saling gontok-gontokan, saling bertumpah darah, itu sebagaimana yang disinyalir ya oleh para malaikat. Dan ini fakta kenyataan dalam kehidupan manusia pun terjadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini di kalangan para malaikat yang senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah, yang senantiasa mensucikan kepadamu ya Allah. Kenapa engkau hendak ciptakan manusia? Barangkali protesnya begitu. Ya. Kemudian pertanyaan para malaikat tadi itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kaulah luwi nyawa tukatan marane kabeh. Karena Allah sudah berencana untuk menciptakan manusia, kemudian Allah ciptakan manusia. Itu sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Nah, acara ricing jempe jika di kuburan Allah biasanya begitu ya, tapi cuma aduh, padahal kurang kumas orang rarasan asara darah alus kita biat. Laqad khalaqnakum summa sawwarnakum, ya, kemudian kami ciptakan kamu sekalian. Summa sawarnakum, kemudian kami bentuk kalian. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Jadi tidak ada makhluk ya di alam semesta ini keunggulannya seperti unggulnya manusia. Bahkan di dalam surat At-Tin dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya bahwa kami ciptakan manusia, khalaqnal insan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling sempurna. Ahsan di situ adalah menunjukkan ismu tafdil, the best, terbaik dari yang baik. Kita tahu ayat malaikat, ayat jin, ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan.
Ketika Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling the best, makhluk ciptaan yang terbaik dari yang baik. Cuman ya sayangnya ketika waktu Allah ciptakan manusia itu yang paling baik, manakala mereka tidak mampu menjaga daripada amanat yang diberikan Allah kepada dirinya, summaradadnahu asfala safilin, kemudian Allah balikan jadi barak seperti malikeun tangan gitu ya, anu tadina panghadena jadi panggorengna pangbajrena, summaradadnahu asfala safilin, Allah kembalikan pada derajat yang terendah dari yang rendah. Tapi kalimat itu belum selesai, illa angin kecuali jelema anu dibarenganku iman jeung amal solehna, itu yang Allah tidak akan hinakan derajatnya. Jadi kembali pada persoalan inti yang utama tadi, bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk pada pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan kedua apa? Manil ladzi yuridu biwujudina, cik orang hidup di dunia teh kahayang saha? Apa kita hidup di dunia itu atas kehendak daripada raja-raja, presiden, gubernur? Tidak. Atanapi nu hayang nu kahayang jadi kolot urang indung bapa urang, sebab urang karuan lahir borojol tinu kandung jadi indung urang anak. Tidak juga. Bahwa semua kita hadir di dunia ini, hidup di dunia ini, hakikatnya adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Betah ya. Apabila Allah menghendaki terhadap sesuatu perkara, kun, Allah selesai. Jadilah, maka jadilah. Ada jengka yang orangnya, lamun orang yang naon nyiptakeun nyeun bala-bala ya, nyeun comro, neangan bahana heula. Tuh, yang sampuna, neangan gula berumna, goreng heula, jadi comro, misro. Tapi kalau seandainya Allah menghendaki terhadap sesuatu perkara, kun jadi, maka jadilah, maka terciptalah daripada alam semesta ini. Terciptalah daripada diri kita semuanya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika waktu ya kita dilahirkan dari ibu kita, ini ada suatu muqalah ya. Muqalah itu adalah ungkapan nasihat petuah ya, dari orang yang bijak kepada kita. Apa katanya? Waladatka ummuka ya ibnu adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surur. Ikhris ala amalin hatta takunu bi idayabkuna khalaka zawikam masrufan. Engkau dilahirkan oleh ibumu, waladatka ummuka bakiyan, dalam kondisi apa? Dina kayan ke ceri, betul tidak? Setiap bayi yang lahir itu kan pasti nangisnya, oa. Tidak pernah ada kejadian begitu brol bari orok lahir seri ngedangka. Bisa-bisa indung bapana pingsan. Nah, tapi pasti setiap bayi yang lahir itu nangis. Wa nasu khalaqaka yadhakuna sururan. Dan orang ketika kau dilahirkan, manusia di sekeliling kamu, nah ketika itu dalam kondisi keadaan tertawa terbahak-bahak, ya, bahagia menyambut atas kehadiran kita lahir ke alam dunia. Nah, kemudian dalam nasihat itu tadi dikatakan
ihris ala amalin hatta taqumu bi idayabukuna khalaka zahikan nasr. Nah, orang mulai lahir di alam dunia, maka kita harus banyak beramal. Ihris ala amal. Dalam arti amal di sini adalah amal kebajikan, amal kebaikan, ya. Hatta taqumu bi, sehingga manakala, ya, sehingga menjadikan suasana ketika manakala orang di sekitar kamu, sekeliling kamu, ya, menangisi, sedangkan kamu dalam keadaan kondisi tertawa terbahak-bahak, tersenyum simpul. Itu artinya apa? Di saat waktu kita kembali kepada keharibaannya, kita disambut dengan cinta kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka kita akan tersenyum. Walaupun ketika itu orang di sekitar kita menangisi diri kita, anak pemajikan orang, karapi indung bapak orang, nenek aki orang, gitu. Ya, caruri tapi yang cerikan orang, tapi dah orang mah alhamdulillah bahagia. Kenapa? Karena kita kembali ke haribaannya, kita disambut dengan cinta kasih sayang Allah. Nah. Lalu yang ketiga, mana katidu tadi? Ada yang ingat? Yakni wamal ghardu min hayatina. Al-ghardu bimana al-qasdu. Naon anu ngajadikeun tujuan orang hidup di alam dunia. Nah itu. Cik orang hidup di dunia terek naon sih sebenarnya mah kan itu. Nah rek kieu wae. Nah itu ya. Nah, Allah tidak semata-mata menciptakan daripada diri kita ini, kalau dibalik daripada ciptaan itu pasti memiliki maksud tujuan yang jelas, ya pasti. Nah, kemudian saudara orang tujuan hidupnya naon atau ayat itu? Nah, kembali kepada Al-Quran. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sering didengungkan oleh para kaum mubalik, ya, para ulama, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia ini kecuali apa? yakni untuk berbuat ibadah. Tuh, ya. Nah. Jadi tugas kita ini adalah ibadah. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mau melaksanakan daripada ibadah kepada Allah, itu berarti dia sudah menyalahi daripada tujuan Allah menciptakan dari kita. Itu. Hanya ibadah yang bagaimana? Ibadah yang tentu sesuai dengan tuntunan ajar yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Nah, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Karena Allah meletakkan dasar bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kejayaan, kesuksesan itu adalah terletak dalam apa? Dalam pengawalan agama yang sempurna. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia adalah apa? Akram. Yani orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa, atqakum. Maka tidak ada lagi tugas manusia ini bagaimana caranya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Itu supaya apa? Supaya kita meraih daripada kebahagiaan. Jadi itulah posisi daripada kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa dapat mewujudkan, merealisasikan di dalam kehidupan kita itu apa? Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang terakhir, nah, saya waktunya di jam genap, ayat 5 menit deui. Wa ila aina narji. Itu pertanyaan yang keempat. Ulang rek balik ke mana? Asal nama orang tidak mantau ke mana kan gitu. Narji dari kata roja'a yarji. Narji'u ila malikil manan.
kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu ya? Di saat kita kembali kepada Allah tuh, nah orang balik itu wae akan beres segala urusannya? Tidak. Ya. Manakala kita kembali ke haribanya kepada Allah ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan diri kita. Itu yang jadi persoalan kita. Ya. Orang mahir dinya sementara ya. Almarhum al-maghfirullah dinisbatkan kehidupan dunia itu laksana bagaikan kontaratun. Ad-dunya kontaratun ila yaumil akhir, adalah merupakan jembatan. Dunia ini adalah merupakan jembatan untuk menggapai daripada kehidupan akhirat. Yang namanya jembatan kan, di mana juga kita tidak boleh berhenti di tengah jalan ya. Betul tidak? Namun ayah supir mau mobil kendaraan tuh di tengah jembatan, nyawa jalan jembatan sempit, kalakah didinya eureun di tengah-tengah, menggelar dikal, joget-joget didinya, cek batur teh ya supir sugan magel, jelema lieur teu cager. Yang namanya jembatannya tetap harus kita lewati. Nah inilah yang dinamakan kehidupan dunia. Dunia ini adalah sifatnya sementara. Ya. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa lad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Bahwasanya hidup dan kehidupan dunia ini adalah merupakan apa? Lahun wa la'ibun, hanya merupakan permainan saja, sandiwara saja. Wa lad-darul akhirah, sedangkan kehidupan akhirat adalah khairul lil ladzina yattaqun, itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Afala taqilun. Pada akhirnya Allah akan bertanya lagi kepada diri kita. Nah mana itu mikir kan gitu. Allah akan selalu kembali kepada otak kita, kepada pikiran kita. Kenapa? Karena sebagai wujud daripada bentuk kesempurnaan manusia, Allah telah memberikan akal. Dengan akal itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang mazhar. Ya, nyawa hidup di dunia itu sementara. Malah kita mengabaikan. Memang kita tidak boleh mengabaikan kehidupan dunia, tetapi dunia bukan menjadikan tujuan terminal akhir. Tujuan kita adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Mencek Allah gitu. Silakan kamu cari wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, apa-apa yang sekiranya bisa mendatangkan kebahagiaan daripada akhirat. Itu akan menjadi tujuan utama. Kumaha carana orang jaga di umil akhir, orang bisa bahagia. Usaba orang baheula ketika waktu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah tempatkan di surga karena dia melanggar kepada perintah Allah, sementara dia turunkan dulu ke alam dunia, tapi pada akhirnya dia nanti akan dikembalikan lagi kepada surga, ke dalam surga. Tah urang ayeuna nu hirup di dunia, pada akhir hayat kita pun, ujung daripada akhir kehidupan kita harus kita kembali ke surga. Jangan ini mah ya, asal nanti surga Nabi Adam, pada akhirnya kita balik ke neraka. Naudzubillah, subhanallah. Nah, jadi kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ningali pasaran diangkut hareupeun ulah ngaliwat, kan pasti situ apa? Ada tertuang kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang asalnya orang di Allah, orang lagi baris bakal pulang. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tepat cek Allah itunya. Kabar gembira bagi orang yang sabar itu. Manakala dia ditimpa suatu musibah. Sabar itu kan ada 3 macam.
As-sabru inda ta'ah, as-sabru anil masyiyah, as-sabru inda musibah. Sabar kita dalam menjalankan perintah Allah, sabar kita dalam menghindari daripada larangannya, dan sabar kita di dalam menerima daripada ujian cobaan yang Allah timpakan kepada diri kita. Dan orang yang sabar adalah dia akan senantiasa mengucapkan manakala Allah menimpakan daripada sesuatu baik yang baik ataupun yang buruk, dia akan selalu berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir hadirin yang mulia, sesuatu hal yang patut kita renungkan adalah manakala kita kembali kepada kiblatnya, apa yang hendak kita sumbangkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan daripada amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai daripada akhir hayat kita ini yang muncul adalah penyesalan. Kata orang sufi mengatakan, orang kusabab hidup di dunia ukur sekali, mengatakan kurusing sekali jadi. Jadi apa? Menjadi insan yang bermakna, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan meraih daripada kebahagiaan, bukan sebaliknya. Yang ada adalah penyesalan. Kenapa penyesalan yang dia terima? Karena dia tidak taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu dia sakaratul maut, dicabut daripada ruh dari jasadnya, faida balagatil khulqum wa hina idin antum tanurun, ketika khulqum nyawa sudah sampai dengan tenggorokannya, di saat itu kau akan lihat daripada alam akhirat ketika waktu sakaratul maut. Dan ketika itu, ketika Allah perlihatkan antara surga dan neraka, bergantung kepada amal perbuatan kita manakala kita hidup di alam dunia. Kalau kebaikan, ketaatan, ketakwaan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, manakala sakaratul maut, Allah bentangkan daripada surga, Allah perlihatkan surga sebagai tempat pengembalian dia. Tetapi sebaliknya daripada itu, bagi orang yang tidak bertakwa, bagi orang yang pendusta, bagi orang yang dosa, ketika waktu sakaratul maut diperlihatkan neraka sebagai tempat pengembalian. Gusti eta teh naon neraka teh keur saha, keur tangkorak sia. Nah di situ dia meronta-ronta, meminta, memolas-molas kepada Allah, ya Rabbi rji'uni la'ali amalan salihan fi matarqi. Ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia ini, niscaya aku akan berbuat amal saleh dari amal perbuatan yang telah aku tinggalkan. Itu bagi orang yang menyesali atas kehidupannya. Menenang ngajirit ka Gusti minta dibalikin ke alam dunia. Ada ungkapan peribahasa, nasi geus jadi bubur, hayang jadi sangu deui bisa moal. Jadi tantangan yang kita lakukan di hadapan Allah, walaupun kita mengeluarkan dari mata air mata darah, memolas kepada Allah, minta dikembalikan kepada alam dunia, kata Allah, kalla teu bisa. Innaha kalimatun wa qailuha, itu hanya ucapan kaum belaka saja. Wa min waraihim barjahun ila yaumi yahzun, tuh di sebelakang kamu ada alam barjah, alam kubur. Wahai rai daguanto di ditu demi kapai kiamat. Itu gambaran bagi orang yang penyesalan. Nyesal di awal ketika waktu sakaratul maut, itu menggambarkan akan penyesalan daripada selama-lamanya sampai dengan di akhirat. Karena alam kubur adalah, atau alam barjah, alam kematian adalah merupakan fase pertama dalam memasuki daripada fase kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina minan nari ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin wa ansurna 'alal qaumil munafiqin wa ansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولجة الندر إلى وجهك الكريم والشوق للقائك في غير ضر ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك الحب والحب ما يحبك والحب كل عمل يقرب إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا وأولادنا ومن المعباد أرضنا إلهنا أنت مقاصدنا ورضاك مطلوبنا أعطنا معرفتك ومحبتك ومغفرتك ورحمتك اللهم إنا نشهد أن الفضل بيدك وأعطنا رزقا بسهولة بين خلقك حتى تشهد الناس عجاب فضلك وأعصصنا رحمة من عندك تنجينا بها من شر أسرار خلقك واجعلنا مطيعا لشكرك واجعلنا مطيعا لشكرك حتى نفوز فوزا عظيما اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن الفاتحة الرحمن الرحيم Terima kasih kepada kita, semoga disampaikan ilmu yang manfaat. Sekali lagi Antri bongkar itu. Itu bongkar itu. Insyaallah sajian berkah. Sajian berkah Masjid Agung dan sajian berkah Masjid Agung untuk Ahad ini. Insyaallah.